Baik, teman-teman ya. Karena tadi janji saya, kita spill makanan kita pada siang hari ini, teman-teman ya. Ini saya mulai dengan ayam rica-rica ya, tanpa ada bumbu kecap atau campuran-campuran lain. Yang ada itu hanya ayam ya. Coba kita coba teman-teman. Ini ayam rica-rica pedes ya. Ini ya teman-teman ya, ayamnya. Jadi ada yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya seperti biasa ya teman-teman. Itu ayam bakar ya, sebelum saya jawab pertanyaannya. Ini kita buka ayam serundengnya ya. Ada yang tanya, Bang, emang sanggup tidak makan nasi? Ya, sebenarnya teman-teman ya, namanya barang dari kecil ya, apalagi nasi itu adalah sumber makanan pokok di Indonesia ini. Tentu pasti dari kecil kita disuguhkan dengan makanan dengan orang tua kita bahwasanya kalau tidak makan nasi nanti kita lemas dan lain sebagainya. Itu dulu teman-teman ya. Tapi setelah kita dewasa dan sekarang makin banyak edukasi, kemudian yang didukung oleh penelitian-penelitian, ternyata nasi itu terutama beras ya, memiliki karbohidrat kompleks ya. Oke teman-teman ya, sambil kita ngobrol-ngobrol ya, saya coba dulu ayam serundeng ini teman-teman, ayam serundengnya. Bismillah. Rasanya itu ya teman-teman. Kita coba lihat sekali sebelum saya jawab pertanyaan teman-teman. Ini ayam serundengnya bagian dada ya. Saya biasa makan seperti ini, hanya makan ayam atau sapi, baik itu kaledo atau coto, atau makan ayam rica-rica atau bebek rica-rica. Kalau lagi tidak mau lagi ganti menu makanannya, mungkin makan kambing ya, makan ikan, baik itu digoreng atau dimasak ya. Tunggu teman-teman ya, kita sambil makan. Atau makanan hewani lainnya teman-teman ya. Sangat luar biasa sekali. Dan saya sebentar berhenti makan itu jam 5 atau jam 6 sore ya teman-teman ya. Kalau ada teman ya, teman orang Cina, mereka mengatakan biasanya seperti ini. Pak Andi, kenapa orang-orang dari negara lain ya, baik itu di Cina, di Jepang, Korea, dan lain-lain itu, mereka sehat-sehat ya, ternyata teman-teman, mereka itu makan ketika masih ada sinar matahari yang terbit ya. Dan mereka berhenti makan, memasukkan makanan itu ketika matahari itu sudah kembali ke peraduannya ya, atau mungkin sudah mulai menjelang maghrib mereka berhenti makan. Itu cerita dari sahabat saya, teman saya yang tentang kebiasaannya. Jadi dia itu kebetulan Chinese ya,
Kemudian dia biar kebiasaannya itu berhenti makan itu pada saat menjelang maghrib ya biasanya. Hmm. Jadi teman-teman saya biasa makan sampai 5 atau sampai 6 potong ayam. Kemudian kalau masih lapar, biasa kadang-kadang saya goreng telur mata sapi. Kalau masih kurang, saya makan lagi sampai kenyangnya, teman-teman. Dan memang awal dari Tambung tadi, cerita yang tadi ya, agak sulit sih untuk meninggalkan nasi yang dari kecil kita makan ya. Sudah menjadi kebiasaan ya. Maka untuk membiasakan diri kita juga terbiasa, tentu ya harus diupayakan. Bagaimana caranya kita makan itu, yang tadinya kita suka nasi, ya, kita berubah jadi makan produk yang diciptakan oleh Tuhan juga melalui hewani ya. Hewan itu tidak menentu harus ayam, daging, tapi kan bisa diganti ikan laut, produk kayak telur ya, makan kuning dengan putihnya teman-teman ya. Bisa selang-seling ya. Saya biasa kalau ke pesta, kalau disuruh makan, kalau yang lain itu mungkin mengambil makanan seperti makanan-makanan yang dicampur dengan karbo-karbo yang begitu besar, banyak juga makanan yang dicampur manis-manis. Saya biasa kadang-kadang cuma ambil ikan, kemudian ikannya banyak ya, tambah sayur sedikit. Setelah itu makan, kalau kurang tambah lagi ikannya. Jadi kalau ditanya sulit tidak, ya tergantung dari kebiasaan teman-teman ya. Kita coba lagi teman-teman ya. Kita makan lagi, coba ya. Makan ayam bakar ya. Kita coba lagi makan ayam bakar ya. Nih ayam bakarnya. Bismillah. Akhirnya kalau sering makan begini teman-teman ya, saya biasa juga makan juga udah biasa bareng dengan kopi ya. Dan itu teman-temannya saya lakukan dengan sangat menikmatinya. Karena melakukan sesuatu kalau kita tidak cintai itu akan menjadi beban teman-teman ya. Sama juga dengan teman-teman yang tidak mau meninggalkan karbo-karboan ya. Nggak bisa hidup kalau tanpa nasi ya. Alhamdulillah teman-teman ya, setelah saya periksakan kesehatan saya di lab ya, dari keseluruhan itu ya, kolesterol, asam urat, gula, kemudian yang lain-lain, alhamdulillah semuanya normal ya.
Kemudian ya, kalau sudah seperti begitu, tentunya saya ingin membagikan nilai-nilai edukasi ini kepada teman-teman. Tapi di skip lagi. Tergantung dari teman-teman ingin mengikuti atau tidak, itu kan hak teman-teman. Kemudian ada juga pertanyaan teman-teman ya. Kalau buah bang, buah apa ini makan? Saya kadang-kadang makan buah itu, ya, alpukat, kemudian stroberi ya, yang nilai kandungan kalorinya itu di bawah ya, sebetulnya, sehingga teman-teman ya, dulu saya waktu mengkonsumsi otot saya, tulang-tulang saya itu kayak tidak mempunyai daya, dan sekarang alhamdulillah ya, seluruh otot-otot ini setelah kita makan dan pelan-pelan berlatih ya, seperti kembali ke umur 20-an tahun. Namun teman-teman ya, itu adalah pilihan teman-teman. Apakah teman-teman ingin merubah pola hidup teman-teman, atau tetap di dalam zona ini, yaitu zona tetap mengkonsumsi barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh, atau makan protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjadi bahan utama pembelahan sel demi sel untuk melanjutkan kehidupan Anda. Namun teman-teman ya, itu menurut pribadi saya, didukung sama literatur dan bacaan-bacaan buku, sehingga saya aplikasikan lewat otak saya menerima, logika saya menerima, kemudian saya terapkan. Kurang lebih 1 tahun lebih saya mengkonsumsi ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Dia menakdirkan kita pada takdir yang buruk, takdir yang baik, tetapi ketika kita menjaga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang diprogramkan kita lewat otak, tentu pasti buahnya nanti akan kembali ke kita juga. Baik teman-teman ya, sekian dulu untuk video kali ini ya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, nanti kita saling tukar pandangan, tukar pendapat ya teman-teman ya. Dan jangan lupa, selain kita makan produk hewani dan makan serat sedikit demi sedikit, jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Kemudian melakukan puasa intermittent fasting secara bertahap aja dulu ya, dari 12 jam, 1 minggu, 2 minggu, kemudian naik 14 jam, kemudian minggu berikutnya naik 16 jam, sampai ke level 18 jam, ataukah sampai 24 jam tidak memasukkan nasi, hanya minum saja kita ya. Masukkan dalam tubuh kita, baik itu teh tawar, kopi pahit, dan air putih, air mineral ya, untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kembali lagi teman-teman ya, itu pandangan pribadi saya. Dan saya akhiri teman-teman ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya berpesan kepada teman-teman, jaga kesehatan Anda sebelum kita mengeluarkan banyak biaya untuk mengembalikan kesehatan kita sebagaimana kesehatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Dan tentu dengan kesehatan yang baik, kita juga mampu mempersembahkan yang terbaik juga buat keluarga kita, buat orang-orang yang kita sayangi. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.